Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Indralaya yang beranggotakan saya, Krista Reza Panduwinata, NIM 06101181924004 dari Universitas Sriwijaya. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Septiani, saya dari Pendidikan Kimia 2019 dengan NIM 06101181924010 Universitas Sriwijaya. Dan saya Sertika Wulandari dengan NIM 061081924008 Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu membahas enzim restriksi vektor dan sel inang. Enzim restriksi merupakan enzim yang mengenali dan memotong kedua utas dari asam deoksiribonukleat atau DNA pada urutan pasang basa tertentu. Enzim ini mencari sekuens spesifiknya dengan cara menempel pada DNA baik secara spesifik maupun secara non-spesifik. Kemudian berdifusi secara linear dengan kecepatan tertentu hingga ditemukannya sekuens spesifik yang dikenalinya. Proses ini dipengaruhi oleh konsentrasi ion Mg2+. Setelah sekuens spesifik dikenali, akan terjadi perubahan konformasi enzim dan DNA. Samakah dengan enzim yang lain? Jawabannya berbeda, karena enzim restriksi adalah enzim yang telah memotong molekul DNA pada rangka gula fosfat tanpa merusak basa. Setiap enzim itu telah mempunyai sekuens pengenalan yang sangat unik pada utas DNA, dan itu biasanya telah terjadi sepanjang 4-6 panjang basa. Selanjutnya vektor. Vektor merupakan perantara introduksi gen ke sel inang. Salah satu vektor yang sering digunakan dalam teknik cloning adalah plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA yang berbentuk lingkaran, beruntai ganda di luar kromosom yang dapat melakukan replikasi sendiri di dalam sel bakteri. Sel inang yang berkompetensi berfungsi untuk memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetika. Beberapa sel inang dapat digunakan misalnya sel bakteri, ragi, sel tumbuhan, dan hewan. Jenis bakteri yang paling sering digunakan adalah E. coli karena mudah tumbuh dan dikontrol, dapat menerima berbagai macam vektor dan membelah dengan cepat. Secara umum, enzim restriksi dapat dibedakan ke dalam 3 tipe. Tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Enzim-enzim tipe pertama merupakan enzim yang kompleks, multi-subunit, kombinasi antara restriksi dan pemodifikasi yang memotong DNA pada area random yang jauh dari sisi pengenalan. Enzim tipe 1 secara biokimia mungkin banyak berfungsi di dalam sel, tetapi mereka kurang menguntungkan untuk digunakan dalam percobaan di laboratorium. Enzim tipe 2 memotong DNA pada posisi tertentu yang dekat atau berada di antara sekuens yang dikenali. Enzim tipe 2 menghasilkan fragmen-fragmen tertentu dengan pola pita-pita yang spesifik pada gel agarosa. Enzim tipe inilah yang dipakai untuk berbagai percobaan dalam analis DNA dan cloning gen. Kemudian enzim tipe 3 merupakan kombinasi restriksi dan enzim pemodifikasi. Enzim ini memotong DNA di luar sekuen yang dikenal dengan memerlukan 2 sekuen yang sama pada orientasi yang berlawanan pada untai DNA. Untuk dapat memotong, enzim-enzim ini jarang menghasilkan potongan yang sempurna. Lalu, apakah kegunaan vektor? Vektor digunakan sebagai dalam rekayasa genetika. Dalam hal ini, vektor digunakan untuk membawa suatu rangkaian fragmen DNA asing masuk dalam sel inang dengan harapan plasmid rekombinan itu mengalami replikasi dan mengekspresikan sifat baru pada DNA asing tersebut, sehingga sifat yang diinginkan dapat diperoleh dari plasmid rekombinan tersebut. Sifat-sifat penting vektor untuk cloning gen diantaranya mempunyai gene origin of replication, supaya dapat bereplikasi memperbanyak DNA. Plasmid adalah materi genetik yang dapat bereplikasi secara mandiri, dapat menerima DNA insert kecil dan tidak mudah terdegradasi. Selanjutnya, mempunyai set restriksi yang dapat digunakan untuk penyisipan gen yang akan dikloning, membawa gen marker, misalnya resistensi antibiotika digunakan pada proses seleksi. Besaran base pair DNA plasmid harus cocok dengan DNA insert. Berdasarkan fungsinya, vektor terdiri dari 2 jenis, yaitu vektor cloning dan vektor ekspresi. Vektor cloning adalah vektor yang digunakan untuk perbanyak gen.
Vektor ekspresi merupakan vektor yang tidak hanya dapat bereplikasi sendiri, tetapi juga memiliki sinyal-sinyal ekspresi, sehingga gen yang dikloning dapat ditranskripsi menjadi mRNA dan kemudian ditranslasi menjadi protein. Terdapat beberapa jenis vektor kloning yang telah diketahui yaitu plasmid, bakteriofag, cosmid, vektor, YAC, virus hewan, dan virus tumbuhan. Plasmid merupakan vektor kloning yang paling sering digunakan dalam proses kloning pada bakteri. Plasmid adalah DNA ekstrak kromosomal yang biasanya berbentuk sirkuler, dan plasmid ini ditemukan dalam sel bakteri. Bakteriofag merupakan virus yang menginfeksi bakteri dengan memasukkan DNA-nya ke dalam bakteri inang. Cosmid merupakan kombinasi dari beberapa bagian vektor plasmid dan situs COS bakteriofag lambda. Vektor YAC merupakan vektor yang dikembangkan untuk mengkloning segmen DNA yang sangat besar. Virus hewan. DNA virus hewan dapat dimanipulasi untuk memasukkan DNA asing ke dalam sel hewan yang dibudidayakan. Contohnya, simian virus 40 SV40, adenovirus, dan papillomavirus. Virus tumbuhan. Virus ini dapat dimanipulasi untuk memasukkan DNA asing ke dalam sel tumbuhan. Contohnya, tobacco mosaic virus TMV dan cauliflower mosaic virus CAMV. Berikut adalah tipe enzim retriksi tipe 2. Dan berikut adalah jenis vektor dan ukurannya. Kesimpulan pada materi hari ini adalah yang pertama, enzim retriksi merupakan enzim yang mengenali dan memotong kedua utas dari asam deoksiribonukleat atau DNA pada urutan pasang basa sequence tertentu. Vektor merupakan perantara introduksi gen ke sel inang. Salah satu vektor yang sering digunakan dalam teknik cloning adalah plasmid. Sifat-sifat penting vektor untuk cloning gen yaitu mempunyai gen orig atau origin of replication supaya dapat bereplikasi memperbanyak DNA. Terakhir, yaitu berdasarkan fungsinya, vektor terdiri dari dua jenis, yaitu vektor cloning dan vektor ekspresi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.